Calon Tumbal Pesugihan, Part 22, Keraguan. Gimana? Deg-degan enggak ditanya sama Kak Agil barusan setelah insiden cubit-cubit pipi tadi pagi? Tanya Rini. Menurut lo gimana? Kelihatannya gue deg-degan apa enggak? Dinda bertanya balik. Ih, ditanya malah nanya balik. Ketahuan banget kalau Elo lagi berusaha menyembunyikan perasaan. Ketebak banget lo Din, sangat ketebak, balas Rini sambil bertepuk tangan. Dinda diam saja dan hanya sesekali melirik kepada Rini sambil tersenyum. Enggak tahu kenapa, gue mendadak takut kalau perasaan gue untuk Kak Agil tiba-tiba tumbuh lagi kayak dulu. Gue takut kalau pada akhirnya akan sama dengan masa lalu. Kak Agil, maksud gue, perasaannya kepada Neng Hesti jelas masih ada dan gue enggak mau memaksa dia untuk menghapus perasaan itu. Karena itu pasti berat buat dia. Maka dari itu gue takut kalau perasaan gue untuk Kak Agil kembali lagi. Gue takut akan jadi orang egois yang memaksa dia untuk melupakan padahal dia belum sanggup, tutur Dinda dengan jujur. Rini masih menatap Dinda begitu dalam. Ia bisa melihat semua ketakutan yang Dinda rasakan saat ini mengenai perasaannya kepada Agil. Rini tahu betul bahwa Dinda sangat berhati-hati terhadap Agil karena tidak ingin menyakiti pria itu seperti bagaimana Hesti menyakitinya di masa lalu. Dinda jelas akan merasa sangat bersalah jika sampai Agil kembali merasa disakiti akibat keegoisan yang mungkin saja tumbuh di dalam diri Dinda. Meskipun Dinda tak pernah jadi orang egois sebelumnya, tapi bisa saja itu terjadi jika Dinda tak lagi bisa menahan perasaannya kepada Agil. Dinda bisa saja berubah karena dia adalah manusia biasa. Iya, lo benar juga. Kita sama-sama enggak tahu bagaimana sebenarnya isi hati Kak Agil saat ini terhadap Neng Hesti, tanggap Rini. Bahkan, mungkin aja tadi pagi Kak Agil marah sama Roy sebenarnya bukan semata-mata karena dia kesal akibat gue diganggu sama Roy. Mungkin aja dia merasa ada kesempatan untuk melampiaskan rasa kesalnya sama Roy atas yang terjadi di masa lalu bersama Neng Hesti, melalui tindakan Roy ke gue yang cukup enggak sopan dan kasar. Gue banyak diam dari tadi karena memikirkan semua kemungkinan itu, Rin. Gue takut perasaan gue kembali dan ternyata Kak Agil masih enggak punya perasaan buat gue. Rini mendesah pelan, sambil mengusap lengan Dinda dengan lembut. Ya udah, sekarang jalanin aja dulu. Entah bagaimana akhirnya nanti, intinya lo harus selalu mempersiapkan diri dan hati untuk menerima kenyataan. Entah itu kenyataan yang membahagiakan ataupun kenyataan yang menyakitkan, lo harus siap menerima keduanya, saran Rini. Dinda pun mengangguk. Iya, gue pasti akan selalu mempersiapkan diri Rin. Pasti. Dinda memperlambat laju mobilnya ketika melihat rumah yang tadi ia ceritakan pada Rini. Rini ikut menatap ke arah rumah itu ketika Dinda memberikan tanda kepadanya. Itu rumah yang tadi lo ceritain ke gue? Yang dijadikan tumbal oleh Roy? Tanya Rini. Iya, itu rumah yang gue maksud, jawab Dinda. Ih, gila ya, suram banget auranya itu rumah. Gue yang cuma lihat dari jauh begini aja rasanya udah merinding banget. Gimana ya kira-kira kalau gue ikut turun sama Elo dan mendekat ke arah rumah itu? Rini tampak sedang membayangkan hal mengerikan yang mungkin saja terjadi. Ya maka dari itu gue ragu mau ngajak lo ke rumah itu, padahal gue pengen banget ke sana untuk mematahkan penumbalannya si Roy. Paksa diri aja gimana? Gue tetap mau ikut, ya, meskipun pada akhirnya mungkin gue akan pingsan atau gimana. Setidaknya kita harus coba, ujar Rini. Dinda pun segera kembali menambah kecepatan mobilnya setelah melewati rumah itu. Nanti gue pikirin lagi.
Gue juga harus ada persiapan yang matang kalau memang mau datang ke rumah itu. Gue harus mencoba menjelaskan sama orang yang tinggal di sana bahwa ada kemungkinan keluarga mereka ditumbalkan oleh Roy, balas Dinda. Rini pun kembali menatap ke arah depan sambil ikut memikirkan cara agar mereka bisa datang ke rumah itu dan diterima oleh si pemilik rumah. Jelas sama sekali tidak boleh ada kesalahpahaman yang terjadi jika ingin mematahkan penumbalan yang Roy lakukan. Akan sulit deh kayaknya kalau kita ke rumah itu tiba-tiba begitu aja, Din. Kemungkinan mereka akan mengusir kita atau kalau enggak mereka akan mengira kita ini penipu, pikir Rini. Dinda tertawa pelan. Enggak sampai dituduh penipu juga kali, Rin. Dulu pemilik rumah itu sering banget kok lihat gue lewat sama anak-anak kampung Cijanur yang lain. Mereka ramah dan mungkin ada sedikit kesempatan buat gue bisa masuk ke sana kalau mereka mengizinkan, jelas Dinda. Ya udah, kita coba aja yuk. Besok gimana? Tawar Rini. Elo siap lahir batin, yakin enggak akan pingsan? Tanya Dinda. Dinda, kalaupun gue pingsan, enggak mungkin kepingsanan gue bakal mengganggu proses pematahan penumbalan yang akan lo lakukan, gemas Rini. Ya tapi Elo bakalan bikin orang yang tinggal di rumah itu kerepotan kalau sampai pingsan, Rin. Pastiin dulu diri lo udah siap lahir dan batin kalau memang mau ikut sama gue ke rumah itu, saran Dinda. Huh, iya deh iya, gue siapin diri dulu, rajuk Rini, sambil memajukan bibirnya beberapa senti. Dinda hanya bisa tertawa pelan saat melihat wajah Rini yang kini mirip dengan Donald Bebek. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di tujuan. Dinda kini memarkirkan mobilnya di depan sebuah bangunan yang baru saja jadi dan akan menjadi sebuah butik dalam beberapa waktu ke depan. Rini membawa turun semua peralatan kerjanya dari bagian belakang mobil Dinda, kemudian membawanya masuk ke dalam butik. Dinda mengamati kondisi bangunan butik itu dengan seksama dari arah depan. Tinggal papan nama butiknya aja ya, yang belum benar-benar terpasang, tanya Dinda. Iya, Din, rencananya mau dipasang pas nanti mau dekat hari peresmian, jawab Rini seraya tersenyum ke arah Dinda. Dinda pun hanya mengangguk-anggukan kepalanya, usai mendengar jawaban dari Rini. Ia kemudian ikut masuk ke dalam butik yang masih kosong tersebut. Rini mulai membereskan isi ruangannya, sementara Dinda duduk di sebuah kursi pada salah satu meja karyawan yang masih kosong. Ponselnya bergetar di dalam saku sweater yang ia pakai, membuatnya dengan cepat merogohkan tangannya ke dalam saku untuk mengeluarkan benda pipih tersebut. Ada pesan dari Agil pada WhatsApp-nya. Ia segera membuka pesan tersebut kemudian membacanya. Kak Agil udah baca biografi Neng Dinda di belakang novel. AJ itu inisial nama Kak Agil kan? Dinda pun tersenyum sendu saat membacanya. Jemarinya dengan lincah segera mengetik pesan balasan untuk pria itu. Dinda iya, AJ itu inisial nama Kak Agil. Agil Junianto. Kak Agil enggak marah kan? Karena inisial namanya Dinda pakai untuk menjadi nama pena? 1 menit, 2 menit, Agil tak kunjung membalas meski sudah terlihat membaca pesan yang Dinda kirim. Dinda meletakkan ponselnya di meja, mulai meredam kembali harapan yang sempat akan ia lambungkan atas perasaannya pada Agil. Dinda sadar bahwa jelas akan sangat sulit bagi Agil membuka hatinya kembali setelah dihancurkan oleh Hesti bertahun-tahun yang lalu. Dan tidak semestinya Dinda berharap akan bisa menjadi pelipur lara bagi pria itu, karena ia bukan siapa-siapa. Ia sadar bahwa dirinya tidak akan pernah jadi setara dengan Hesti di mata Agil. Ia memiliki banyak hal yang bisa disebut sebagai kekurangan, dan Agil jelas tahu persis apa saja kekurangan di dalam diri Dinda.
Mulai dari sedikit introvert, tidak cantik, tidak pintar mempercantik penampilan, dan bahkan Dinda juga tidak sepopuler Hesti. Dinda meletakkan tas dan ponselnya di meja itu, lalu menuju ke ruangan milik Rini. Banyak sekali barang yang harus diatur di sana, jadi Dinda jelas ingin membantu Rini sekaligus ingin melepaskan apa yang tengah dipikirkannya tentang Agil. "Din, lo kenapa?" tanya Rini, yang bisa melihat kalau wajah Dinda jelas tidak seceria tadi. "Enggak apa-apa, Rin. Gue cuma lagi mikir aja. Ini lemari kerja lo bagusnya diatur bagaimana biar enggak kelihatan membosankan," jawab Dinda, berbohong. "Atur seperti biasa aja, Din. Enggak usah yang macam-macam, nanti gue yang repot sendiri ngurusnya kalau terlalu banyak macam-macam gaya," ujar Rini, yang memang tak suka sesuatu yang akan membuatnya pusing. Dinda pun akhirnya menyusun semua peralatan kerja Rini ke dalam lemari itu seperti yang Rini inginkan. Suasana begitu hening, karena Dinda tak juga mengatakan apapun sejak masuk ke dalam ruangan itu. Membuat Rini merasa sedikit gerah dengan keadaan tersebut. Bosan aku dengan penat, dan enyah saja kau pekat, seperti berjelaga jika ku sendiri." Rini memecah kesunyian itu dengan bernyanyi sambil melirik ke arah Dinda. Dinda pun tersenyum miring, sambil tetap memfokuskan pandangannya pada lemari. "Kurang tua lagunya, Rin. Kurang tua," ujar Dinda. "Terus lo mau gue nyanyi apa, selain nyanyi lagu-lagu hits di zaman awal tahun 2000-an? Gue enggak hafal sama lagu-lagu sekarang. Liriknya enggak ada yang bisa masuk di hati," balas Rini. Dinda pun terkekeh pelan. "Dulu gue sukanya lagu Peter Pan pas zaman SMP kelas 7, ungkap Dinda. "Yang mana? Judulnya apa? Gue tahu lagunya atau enggak?" tanya Rini. "Ya masa sih lo enggak tahu judulnya apa? Itu yang dulu dijadiin soundtracknya sinetron Liontin," jawab Dinda. "Oh, yang duet sama almarhum Om Krishil? Menunggumu, kan?" "Iya, Menunggumu." Dinda menatap keluar jendela ruangan Rini yang mengarah pada taman kecil di bagian samping. Rini bisa melihat kalau Dinda tengah melamun, kemungkinan tengah mengenang sesuatu dari lagu yang baru saja disebutkannya. "Ada kenangan apa nih sama lagu itu? Bagi-bagi dong ceritanya," pinta Rini. "Kepo banget sih lo kadang-kadang," balas Dinda, sambil mengingat masa lalu. "Kalau gue enggak kepo, hidup lo enggak berwarna. Udah buruan, ceritain sama gue ada kisah apa di balik lagu itu di dalam hidup lo." Dinda masih diam sambil menghela nafasnya dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan-lahan. Rini tahu kalau Dinda pasti sedang memikirkan Agil saat teringat dengan lagu itu. "Dulu gue suka minta Kak Agil buat nyanyi lagu itu kalau dia lagi pegang gitar. Dulu kita sering ngumpul di depan rumah Neng Hesti, jadi Kak Agil jelas akan ada di sana," ujar Dinda. Rini mendekat dan bersandar pada pinggiran jendela. "Terus, Kak Agilnya mau nyanyi buat Elo?" tanya Rini. Dinda mengangguk. "Kak Agil mau kok, tapi setelah dibujuk sama Neng Hesti. Saat itu, gue enggak tahu kalau mereka lagi pendekatan, dan posisinya gue lagi menaruh harapan yang besar pada Kak Agil," jawab Dinda sambil tersenyum tipis. Rini bisa mengerti bahwa Dinda mungkin masih menyimpan sedikit rasa kecewa dari masa lalu. Meskipun sekarang keadaan telah berbeda, namun jelas juga akan berbeda bagi Dinda untuk memulai lagi dari awal bersama Agil. Dinda termasuk orang yang berhasil menjaga hatinya hanya untuk Agil, namun meyakinkan Agil agar bisa menerima kehadiran Dinda jelas bukan perkara yang mudah setelah hati pria itu pernah patah. Lagu itu liriknya elo banget, Din. "Bila rindu ini masih milikmu, kuhadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggumu." 2.
Benar-benar elo banget saat berada di ujung jalan demi menanti Kak Agil, ujar Rini. Dinda kembali tersenyum. Iya, liriknya penuh pertanyaan. Sayangnya, pertanyaan itu enggak pernah dijawab sama Kak Agil. Bahkan dulu kalau dia nyanyi buat gue, nada nyanyiannya enggak pernah ikhlas. Beda kalau dia nyanyi buat Neng Hesti, nadanya pasti lembut dan penuh perasaan. Bodohnya, gue tetap enggak sadar saat itu kalau hatinya Kak Agil memang tertuju hanya untuk Neng Hesti, bukan untuk gue. Rini pun segera memeluk Dinda, agar apa yang pernah dilaluinya tidak lagi teringat dalam setiap kesempatan ketika memikirkan Agil. Mungkin saat itu Kak Agil memang belum bisa menilai mana yang tulus dan mana yang cuma akan mempermainkan perasaannya, Din. Namanya juga masih remaja, masih labil jiwanya. Beda dong sama lo. Elo udah dari sananya punya jiwa yang stabil. Sekali cinta sama satu orang, Elo enggak akan mau berpaling meski aral melintang di depan jalan yang lo lalui. Itulah yang Kak Agil enggak sadari sejak awal dan dia baru sadar sekarang, tutur Rini, mengenai apa yang kemungkinan pernah terjadi pada Agil. Sampai sekarang pun mungkin masih begitu, Rin. Kak Agil jelas enggak akan mudah membuka hatinya buat gue, setelah apa yang Neng Hesti lakukan sama dia di masa lalu. Jadi, mungkin memang akan lebih baik kalau gue dan dia berteman aja kayak sekarang. Dengan begitu, mungkin enggak akan ada yang perlu merasa canggung, pikir Dinda seraya tersenyum tenang. Rini pun mengangguk, ya udah, senyamannya Elo aja. Asalkan lo merasa nyaman, gue akan selalu mendukung apapun yang lo mau, ucapnya. Thanks, you're welcome. Balas Rini seraya mencubit pipi Dinda dengan lembut. Rini pun segera mengangkat kardus yang sudah kosong keluar dari ruangannya. Matanya tiba-tiba tertuju pada ponsel Dinda yang ada di atas meja untuk karyawan yang terus saja menyala karena ada panggilan masuk. Astagfirullah, Dinda. Ini Kak Agil telepon udah 57 kali, seru Rini. Hah, Kak Agil? Kaget Dinda tak percaya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.